Selama masa pandemi berlangsung, pada awalnya kami mengambil kebijakan pembelajaran sesuai dengan aturan dari dinas, yaitu pembelajaran secara daring terstruktur dan daring mandiri. Jadi tiap hari ada jadwal untuk siswa untuk mengerjakan atau mengikuti pembelajaran secara daring terstruktur, yaitu menggunakan yang selama ini berjalan, yaitu menggunakan grup WA dan juga Google Classroom. Kemudian setelah ada izin dari dinas untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas, kami mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama itu dengan kegiatannya 1 minggu 1 kali tatap muka. Jadi setiap kelas itu akan mendapatkan jadwal untuk berangkat 1 minggu 1 kali. Di sini dengan terbatasnya dengan artian jumlah siswanya itu maksimal separuh dari jumlah kelas. Jadi dalam 1 minggu, misalnya kelas 9F itu nanti berangkatnya cuma 1 kali. Kemudian dia akan mendapatkan 6 mata pelajaran karena jadwalnya juga terbatas. Tiap pertemuan tiap hari itu dimulai jam 7.15 sampai jam 11.15 dengan dengan masanya itu 40 menit. Jadi satu hari cuma 6 mata pelajaran. Kemudian akan dilanjutkan minggu berikutnya 6 mata pelajaran yang lain, karena di SMP kami itu ada 12 mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian setelah 2 minggu berlangsung, kami mendapatkan izin dari dinas untuk melaksanakan pembelajaran TAPK terbatas dengan 2 kali tatap muka. Jadi 1 minggu berangkat 2 kali, sehingga jadinya kalau kemarin 2 minggu itu 1 minggu berangkat sekali, sekarang sudah mendapatkan izin untuk 1 minggu berangkat 2 kali. Jadi dalam 1 minggu mereka sudah bertemu dengan semua mapel gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, penerapan protokol kesehatan di sini kami awali dengan persiapan infrastruktur. Jadi aturan dari dinas, sekolah yang mengadakan kegiatan TAPK itu harus mempunyai tempat cuci tangan atau wastafel itu sejumlah kelas. Jadi kalau di sini ada 19 kelas, kebetulan kami sudah membuat kalau nggak salah 24 wastafel. Di depan kelas ada semua. Kemudian untuk masuk itu dibuat jalur masuk untuk siswa putra dan putri dibedakan. Kemudian juga protokolnya masuk di wilayah sekolah harus menggunakan masker, kemudian face shield. Kemudian ketika masuk ke kelas atau masuk ke sekolah, diawal dengan cuci tangan, kemudian antri untuk masuk. Begitu juga dengan kepulangannya. Jadi dijatah nggak bisa bareng tapi langsung antri. Untuk masker dan face shield kebetulan kami sekolah itu menyediakan untuk siswa, jadi dibagikan kepada siswa. Untuk karena seperti yang disampaikan oleh Mendiknas atau Mendikbud itu karena masa pandemi itu kita tidak mengejar materi kurikulum sampai selesai, tetapi kami tetap berusaha dalam setiap pembelajaran itu untuk memberikan minimal itu sesuai dengan kurikulum nasional. Jadi kami masih tetap mengacu ke kurikulum nasional, karena sebenarnya kan dibebaskan bisa mengambil kurikulum darurat, tapi kami mengacu ke kurikulum nasional. Jadi insya Allah masih tetap sesuai dengan dengan hasil yang diharapkan gitu. Ya, hambatan itu biasanya terjadi dan dikeluhkan guru ketika tugasnya kemarin masih daring. Jadi tidak semua siswa itu mempunyai fasilitas daring. Jadi ketika mereka mempunyai HP, itu alasannya kadang mereka kesulitan kuota atau juga kesulitan sinyal. Kebetulan pas pembelajaran sebelum tatap muka terbatas dimulai, kami modenya sebenarnya 2. Selain daring terstruktur dan mandiri tadi, kami juga pembelajaran luring. Jadi kami memberi jadwal tiap hari Senin, Selasa, Rabu itu untuk siswa kelas 7, 8, 9 untuk datang ke sekolah. Bagi mereka yang tidak punya HP, siswa kelas 7 datang hari Senin mengambil tugas luringnya. Jadi bentuknya fotokopi. Begitu Selasa kelas 8, terus Rabu kelas 9, dan mereka kembalikan minggu berikutnya. Jadi itu untuk mengatasi siswa-siswa yang tidak mempunyai akses HP. Ya, kesannya ini kalau untuk yang daring memang itu membuat guru dan siswa harus lebih belajar mengenai pemanfaatan teknologi.
Cuma ya kelemahannya mungkin tadi dari sisi kuota dan mungkin kuota yang membengkak bagi siswa terutama. Kalau guru insya Allah nggak masalah kan ada wifi di sekolah. Kemudian selama tapka terbatas ini malah menurut saya lebih mudah kan, lebih itu karena siswa dan guru benar-benar efektif dalam memanfaatkan waktu. Karena seperti bisa dilihat ketika guru mengajar di luar ada guru pendamping, jadi siswa tidak bisa bebas berkeliaran, mereka datang langsung masuk ke dalam kelas, keluar juga seperti itu. Ya, mungkin untuk pemerintah kemarin kebetulan kami juga sudah mendapat bantuan kartu perdana Telkomsel dan juga mungkin ada bantuan dari pemerintah yang lain, jadi mungkin itu sudah cukup membantu kami. Mungkin yang lebih perlu kami sarankan lagi ke pemerintah mungkin mungkin agar tidak ada tuntutan untuk mengejar target kurikulum harus tercapai gitu. Jadi misalnya kalau besok ada penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun itu mungkin dibebaskan ke sekolah untuk membuat sendiri, karena mungkin masing-masing sekolah mempunyai ya standar atau mempunyai itu yang berbeda-beda itu.